Mari kita siapkan hati kita lebih lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita sambut pujian. Tuhan yang selalu menolong kita dalam setiap musim apapun, Dia selalu setia. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Kami yakin itu. Ya Yesus, di pengakuan hati kami Tuhan, dengan iman kami katakan Bapa, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Musim makan selalu berganti, ya Yesus, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakini. Ku yakin Tuhan
hamba untuk berbicara di tempat ini. Ini semua atas kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan, tapi bersama Engkau, Kau berikan hamba roh hikmat marifat-Mu, bahkan roh kudus-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu senantiasa Tuhan, agar kebenaran firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjadi rema dan nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi daripada anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, Anak Roh Kudus yang percaya katakan amin. Ya, silakan tutup. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita ketemu lagi ya bersama saya malam hari ini untuk belajar bersama-sama ya melalui kebenaran firman. Ya, kita buka di Yohanes 14 ayatnya ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15. Sudah dapat? Amin. Apa filipuknya di situ? Yesus menjanjikan penghibur, ya. Haleluya. Tuhan Yesus menjanjikan kita, yaitu seorang penghibur, ya, yaitu Roh Kudus, ya. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ini luar biasa, ya. Dikatakan, jikalau saudara-saudari mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saudara-saudari akan menuruti segala perintahnya siapa? Tuhan Yesus. Amin, ya. Sudahkah saudara-saudari menuruti perintahnya Tuhan Yesus? Saya tanya. Saya rasa sudah ya. Amin. Amin. Karena perintah-perintahnya itu apa saudara? Perintah-perintahnya itu tidak berat saudara. Perintah-perintahnya itu ringan. Cuma bayar harga, ada kemauan. Amin. Ya, perintahnya itu tidak berat. Perintahnya cuma renungkan firman itu siang dan malam. Ya. Maka engkau akan menjadi yang the best, yang terbaik. Kalau Anda merenungkan firman siang dan malam dan dilakukan, ya, dilakukan, perkatakan kepada siapa saja kita lakukan. Kalau firman itu ya dan amin. Ya. Kalau kita saudara-saudari menuruti perintahnya, udahlah saya jamin Anda tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada kesusahan atau ketakutan, ya. Selalu ada happy, ada sukacita. Karena apa? Bersama Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di sini. Ya. Perintahnya itu ringan, tidak berat. Coba buka 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 5 ayat 3. Sorry. 1 Yohanes 5 ayat 3. Amin. Ya. Mari kita baca di sini ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Perintah-perintahnya itu ringan, saudara. Kalau saudara-saudari menuruti perintah-perintahnya, udahlah, saya jamin. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak akan ada musibah apapun. Ya.
Karena bersama Dia, bersama Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Anda. Anda percaya tidak? Di dalam diri Anda ada Roh Kudus. Ya. Siapa di sini yang belum dibaptis? Yang belum dibaptis? Tidak ada kan? Semua sudah dibaptis. Amin. Semua sudah lahir baru. Kalau saudara sudah bertobat, lahir baru, dibaptis, otomatis saudara menerima Roh Kudus. Ya. Jadi saudara tidak punya rasa takut dan khawatir. Udah ada Roh Kudus. Kenapa? Firman nyatakan 2 Korintus 5, 2 Korintus 17 ayat 17 itu. Di mana ya, lupa saya, coba lihat ya. Oh ya, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, dibaca saudara. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapakah yang baru itu? Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu datang di dalam diri Anda. Kalau kita bilang bertobat lahir baru, kita dibaptis. Jadi ciptaan baru. Ya. Makanya kita harus banyak merenungkan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Maka hidup saudara-saudari luar biasa. Saudara tidak perlu mikir ketakutan, tidak perlu mikir kekhawatiran. Ya. Orang yang khawatir apa sih? Hidup ini dikhawatirkan soal apa? Makanan, minuman? Ya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan itu sediakan. Ya. Percaya saja. Burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi saudara-saudari adalah anak-anaknya. Ya, anak-anak Tuhan Yesus. Pasti lebih daripada burung dan pasti lebih dipelihara. Amin. Jadi dikatakan apa yang kau khawatirkan soal pakaian? Yang penting, lebih penting itu hidup diri saudara, bukan soal pakaian, bukan soal makanan minuman, tapi hidupmu yang berharga di mata Tuhan. Ya. Makanya saya anjurkan renungkan firman itu siang dan malam. Maka kehidupan saudara diubah. Ya. Saudara mikir kekhawatiran, tuh kenapa takut? Di firman dikatakan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Anda lebih kuat. Tapi kalau Anda tidak ngerti di dalam firman, tidak pernah baca, tidak pernah renungkan, itu kepikiran, itu mana tagihan teko, bayar utang ini, duit oleh tekondi. Ya. Jangan mikir itu. Semua orang itu kalau tidak mau punya tanggungan, tidak punya utang, ya jangan utang. Ya. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan kredit pakai ini, jangan saudara. Itu menghancurkan kehidupan saudara. Memang enak, kredit oleh barang ini, ya. Tapi tiap bulan tagihan ini yang jadi pikiran, jadi beban. Makanya jangan mau dibohongi oleh iblis, ya. Promo-promo mengatakan ini murah-murah, ya. Ambil sekarang, kalau enggak rugi. Akhirnya menyusahkan saudara, ya. Yang falas-falas, yang apa itu banyak saya dikirimi itu loh. Ikut ini saham, ikut ini pasti hasil.
untungnya sekian-sekian. Pret semua itu. Pertama saja Anda diberi angin. Lama-lama 2-3 kali sudah dikasih hasil kira-kira 5 juta lebih. Wah, nafsu saudara. Punya uang banyak, masukkan semua. Akhirnya amblas. Itu permainan iblis semua. Jangan percaya. Ya. Lebih baik kita tunduk sama otoritas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita kembali ke Yohanes 14 tadi. Yohanes 14. Jadi ayat 15 ya, sekarang ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya Ia menyertai saudara-saudari untuk selama-lamanya. Ini loh yang luar biasa. Kalau disertai Tuhan Yesus selama-lamanya, hidup Anda pasti berkelimpahan. Amin. Karena Tuhan Yesus itu satu-satunya, saudara. Ya. Dimanapun kitab, ya tidak ada. Cuma yang ada di dalam Alkitab, yaitu Alkitab, firman. Dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Akulah, jawab Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pulang ke rumah Bapa di surga tanpa melalui aku. Ini cuma firman Alkitab. Di buku-buku lain tidak ada. Ya. Jadi Anda, saudara-saudari, harus percaya. Harus percaya. Alkitab ini, saudara-saudari, dicetak, ya, miliaran Alkitab. Gak ada buku-buku lain bisa dicetak miliaran. Cuman satu Alkitab. Seluruh dunia itu miliar. Ya, Anda nyetak apa? Buku yang lain-lain paling hanya puluhan juta, paling banyak berapa juta. Tapi kalau Alkitab miliar. Makanya saudara yakin, karena dialah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia yang percaya. Amin. Percaya tidak? Amin apa tidak? Amin. Kalau kurang percaya saya bukakan ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini direnungkan saudara. Ya. Katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa sih di dunia ini? Saudara-saudari semua. Bahkan orang di luar sana. Ya. Dia mengasihi itu, bukan cuma saudara-saudari tempat ini aja, tapi dunia. Kasihnya begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, ya, dikarenakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini loh, melainkan beroleh hidup yang kekal abadi selama-lamanya di surga. Amin. Jadi kita harus percaya, cuma Dia juru selamat bagi umat manusia di dunia. Tidak ada lagi. Ya, lain-lain keselamatan itu masih insya Allah.
mudah-mudahan. Tapi jaminan kita ini masuk surga. Karena apa? Penebusan oleh darah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Makanya kalau kita menurunkan ayat-ayat, oh ini ayatnya, kita ngerti, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya. Dan keselamatan cuma ada di dalam Dia. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam siapa? Dia. Dia itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang bisa menyelamatkan saudara-saudari. Amin. Maka saya himbau, renungkan firman. Kalau kita ngerti firman, kita tidak akan dibohongi orang. Ya. Itu tadi, perintah-perintahnya itu ringan. Taat setia, renungkan firman, bojo firman. Tuhan tidak minta apa-apa sama kamu. Yang penting kamu setia, taat, setia. Baca firman, banyak doa, mohon, seperti Bulis. Ya. Banyak mengandalkan Tuhan. Banyak berdoa. Supaya anaknya cepat bebas. Nyatanya sudah bebas. Ya Bulis. Itu luar biasa. Kalau enggak kasih karunia Tuhan, Bulis tidak bisa apa-apa. Rancangan Tuhan itu dahsyat. Karena dikatakan saudara-saudari semua ini bukan saudara yang milih, ya, bukan saudara-saudari yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara-saudari, ya. Itu pun ada ayatnya. Di mana? Amin, luar biasa. Itu saudara. Kalau saudara kelihatan merenungkan firman, tahu jawabannya di mana. Yohanes 15 ayat 16. Ya. 3:21. Bukan kamu yang memilih aku, loh, ya. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih saudara. Dan Tuhan telah menetapkan saudara supaya apa? Saudara pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Tuhan diberikannya kepadamu. Amin. Saudara disuruh pergi, saudara, ya, dan menghasilkan buah. Pergi kemana? Yaitu ke saudara-saudara yang belum mengenal kebenaran, ya, istilah menjangkau jiwa. Siapa di sini yang menjangkau jiwa? Gak ada. Ya, yang menjangkau jiwa itu harusnya saudara-saudari semua. Ya, saudara-saudari ini sudah dipakai Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka harus berani pergi, nyatakan kebenaran firman, beritakan kebenaran firman. Ya. Harus berani supaya mendapatkan buah. Satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai, saudara. Maka kalau tanpa saudara-saudari bergerak pergi untuk memenangkan jiwa, siapa lagi? Ya kita-kita inilah yang ngerti kebenaran. Ya. Nih, saya kuatkan lagi. Matius 28 ayat 19.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jangkaulah jiwa, baptislah mereka, yaitu saudara-saudari semua. Kalau saudara-saudari melakukan ini, amanat agung. Kalau saudara-saudari melakukan, lihat hasilnya apa? Lanjut 20 klik. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dahsyat, luar biasa ya. Ini kalau kita lakukan perintahnya, ya, kita disertai Tuhan sampai akhir zaman. Berarti kehidupan di dunia ini sementara, ya, sampai akhir zaman, berarti sampai kekekalan di dalam surga, disertai Tuhan. Ini loh dahsyatnya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus kita hidup, bangkit dari antara orang mati. Makanya kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara tidak tahu, tidak mengenal firman. Ya. Coba kalau tidak salah Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, siapakah itu? Dia membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan memperoleh keselamatan. Ya, masih kurang percaya lagi. Ya, ini sudah ayatnya jelas, tidak pernah bohong. Alkitab itu ya dan amin. Ya, maka saya himbau renungkan Alkitab siang dan malam, maka Anda akan mengerti dan tahu. Kalau sudah merenungkan, kita sudah bisa. Saatnya kita pergi, lakukan, beritakan kebenaran Injil, jangkau jiwa-jiwa. Karena satu jiwa, pintu surga terbuka, bersorak-sorai. Seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan kita ini dahsyat, luar biasa. Saya sendiri kalau nggak ditolong sama Tuhan, udah nggak bisa berdiri di tempat ini. Ya, saya berapa tahun yang lalu divonis stroke, ya, tangan kiri, kaki kiri nggak bisa diangkat, saudara. Ini mengangkat ini jatuh. Mulut saya metot, ya, itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya, padahal habis kerja, saya ngawasi anak buah saya bakar bersih-bersih mau lebaran. Besok lusa itu lebaran. Ya. Saya bersih-bersih gudang rumah. Tahu-tahu habis jaga, duduk masuk di kantor, tahu-tahu saya stroke. Tidak tahu kenapa. Dadakan, metok, tangan tidak bisa diangkat, kaki tidak diangkat. Dibuat gila. Hari-hari itu kalau tulis nyambangi saya, paling saya ketawa. Habis ketawa, nanti sebentar lagi menangis, ya.
Karena apa? Otak saraf kecil saya tersumbat dua. Otak ketawa menangis. Ya, bisanya cuma ketawa menangis, nggak punya pikiran apa-apa. Ya, jangankan buka firman, pikiran firman atau berdoa, nggak ada. Ya, dibuat gila sampai itu. Selama 3 hari saya dibuat gila, nggak ngerti apa. Firman pun tidak bisa terbuka. Tapi di hari keempat, saudara, ini mujizat dahsyat. Roh Kudus itu yang menyembuhkan saya. Dia hadir pakai hembusan angin, bagus, kencang. Ya. Padahal korden rumah sakit saya tutup, ya, ditutup sama istri saya. Kok bisa ada angin? Korden nggak sampai terbang. Nah, ini kan mujizat. Tapi saya nggak ngerti Masian. Bagus, ada angin. Ya. Saya diam 2 kali. Setelah berapa detik, antara 15 detik, angin lagi. Bagus, kenceng lagi. Baru saya sadar. Loh, Roh Kudus. Karena saya tahu bahwa Roh Kudus itu ada 7 item. Apa aja? Angin, air, burung merpati, api, apa lagi? Ada 7. Ya. Di situ saya ingat, loh, Roh Kudus. Langsung saya berdiri di duduk diambil anak-anak ranjang itu rumah sakit. Duduk saya berdoa. Tuhan, ampuni dosa-dosa daripada hamba. Hamba berdosa, ampuni Tuhan. Hamba tak mau hidup dengan tidak percaya. Tangan tidak bisa diangkat, kaki tidak diangkat, mulut metot, ya, saya tak mau begitu. Saya masih ingin melayani Engkau. Berikan kesempatan pada saya, Tuhan. Tolong sembuhkan melalui kuasa bilir-bilir. Ya, kesembuhan ilahi terjadi saat ini juga, sekarang ini Tuhan. Hamba sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Pokoknya saya bla 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 15 menit saya turun dari amben, bisa jalan tapi nyeret, ya. Jalan tapi nyeret dikit. Ini satu kasih karunia luar biasa dan mujizat menjamah saya sampai orang-orang semua itu bingung. Dokternya pun bingung. Suster lihat saya itu, Pak, jangan jalan. Nanti kalau jatuh, anfal. Jatuh 2 kali, anfal. Enggak, saya pegangan. Saya mau lihat TV ke depan. Saya bohongin gitu. Ya. Hari keempat, sore itu. Terus, besok pagi, Jumat, saya jalan keluar. Tak kelilingi rumah sakit. Susternya ngeliat itu bingung. Loh, Pak Cahyono kok bisa jalan? Jumat sore jam 5 dokternya datang kontrol, dibilang, Dok, Pak Cahyono tadi bisa jalan, Dok, keliling-keliling di area rumah sakit. Loh masa? Kalau bisa jalan ya pulang aja. Ngapain di rumah sakit? Enggak Dok, saya enggak pulang. Saya nanti pulang tunggu anak saya. Saya dijemput hari Senin. Anak saya pulang dari Hong Kong. Nanti pulang Minggu. Saya Senin dijemput anak saya. Loh, buat apa? Bayar rumah sakit mama. Gak apa-apa Dok. Yang bayar bukan saya kok. Tapi asuransi saya yang bayar. Saya nunggu hari Senin. Dokternya sendiri bingung. Saya disuruh pulang. Hari Sabtu jam besok saya nyambangi teman saya yang ada di bawah, di lantai bawah saya. Dia kena diabetes, perempuan, tetangga saya di rumah. Ya, saya nyambangi, jalan ke sana. Loh, Kocai, ya, manggil saya Kocai, ya, nama saya di kampung Kocai. Loh, jadi kan stroke, kok bisa mati lagi gini? Loh, bisa, nyatanya bisa. Semua ini karena kasih karena Tuhan yang menyembuhkan saya. Bukan keinginan saya, tapi Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan kita. Sampai dia bingung teman saya. Kok cepat Jo? Ya memang kenyataannya begini. Apa mau ngomong?
kalau Tuhan yang berkehendak, siapa yang bisa menolak? Gak ada. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah musuh kita? Tidak ada. Makanya itu harus percaya kepada Tuhan. Saya cek ya, setelah saya Senin keluar, saya ikut FA. Loh, orang-orang gereja itu bingung. Loh, Pak Bram kok ikut FA, udah sembuh. Sembuh. Udah sembuh, saya bisa datang di FA. Bingung. Ya. Selasa di FGB, saya datang anak-anak FGB juga bingungnya, habisnya bagi saya. Habisnya bagi saya itu bingung. Gak ada orang stroke 4 hari dipulihkan, itu tidak ada. Dalam 1 minggu total kesembuhan. Ya. Ini kalau tidak kasih karena Tuhan, yang begitu luar biasa tidak bisa. Makanya itu percaya. Ya. Kalau Allah kita bersama Allah bersama kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Roma 8:31. Roma 8:31. Ya, mari 3:21. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang mau kita katakan? Apa yang kita omongkan tentang semuanya itu? Ya. Jikalau di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Tidak ada, saudara. Jelas Alkitab mengatakan, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ya. Jadi apa yang kita katakan tentang semuanya itu? Tidak ada yang bisa mengatakan, karena Allah ada di pihak kita. Siapa musuh kita? Siapa nanti kita? Tidak ada. Bahkan iblis pun gemetar melihat kita. Amin. Percaya enggak? Iblis gemetar? Makanya jangan takut dengan setan. Iblis itu halusinasi saja. Kenyataannya itu, iblis itu tidak berani mendekat kita, karena di sini ada Roh Kudus. Kalau Anda sungguh-sungguh ya, kalau Anda menyimpang ke kanan ke kiri, ya kemasukan, saudara. Kemasukan iblis. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman, bahwa firman itu ada di dalam dirinya dia, iblis itu nggak kira berani. Ya. Saudara mau tidak mau harus percaya. Ya. Percaya. Sudah jelas ya firmannya? Sekarang ayat 17. Dikatakan apa? Yaitu roh kebenaran. Roma 14, Yohanes 14 ayat 17. Ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nyata ini, dunia tidak kenal, tidak melihat dia. Karena Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Allah kita, tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Amin. Tidak bisa dilihat, ya, dan tidak bisa mengenal. Tetapi saudara-saudari mengenal, saudara-saudari mengenal dia. Kenapa? Saudara-saudari bisa mengenal dia. Kenapa? Saya tanya, amin. Saudara-saudari dapat mengenal dia, kenapa? Karena dia ada di sini. Saudara-saudari harus tahu. Saudara-saudari pun mengenal. Dia gak jauh dari saudara. Makanya jangan bilang kalau Anda sendirian bilang, oh aku uripku dhewean ini kepikiran apa.
Jangan saudara. Hidup Anda itu bukan sendirian, tapi bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, Anda ada kemenangan. Amin. Sebab Ia menyertai saudara, loh, ya kan? Sebab Ia menyertai saudara-saudari dan akan diam di dalam saudara-saudari, akan diam. Dia menyertai. Jadi hidup saudara bukan sendirian, saudara. Penyertaan Tuhan itu senantiasa. Ini loh, makanya dahsyat Tuhan Allah kita ini, luar biasa. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang lain-lain dari apa, mama? Pengucu, ya, nyembah patung, ya, wanting, warkong, ya, apalagi banyak, ya, desa lodging. Ya, dulu saya pun juga begitu, saudara. Sebelum mengenal kebenaran, saya dulu di Kelenteng Kampung Doko, setiap malam 15, ya, dan 14 malam, saya mulai sampai pagi, sampai subuh, jam 5, jam 6 baru pulang. Ya, di Kelenteng. Itu tradisi dulu dari papa mama, nenek moyang kita. Ya. Tapi setelah dijamah oleh Tuhan Yesus, dikasih kebenaran Tuhan, berubah. Pikiran kita semuanya berubah. Kalau dulu itu cuman kita mengikuti aliran nenek moyang, ya. Tapi setelah dijamah mengenal kebenaran, jauh. Kok nggak dulu-dulu, ya? Kok sudah umur 40 lebih saya dijamah Tuhan. Coba dulu saya dijamah lebih enak, ya, kehidupan saya bersama Tuhan Yesus. Tapi semua tidak ada kata terlambat. Amin. Walaupun usia saudara sudah cukup, jangan berkata terlambat. Harus tua. Tuhan Yesus tidak melihat orang tua, tidak melihat orang muda. Siapa saja yang buka hatinya, yang membuka hatinya, mau menerima, welcome, ya, akan menjadi yang terdepan. Ya. Walaupun orang yang sudah lama-lama bertobat, tapi dia tidak sungguh-sungguh, ya, dia akan kalah dengan orang yang baru bertobat, tapi sungguh-sungguh, dia akan menjadi yang terdepan. Itulah, karena apa? Tuhan itu tidak datang kepada orang yang benar, orang baik. Tuhan itu mencari orang yang dosa. Ya. Saya sendiri juga bingung. Padahal saya ini dosanya banyak, saudara. Kalau saya saksikan itu, ngeri, saudara. Dari rokok, ya, minum, main judi, perempuan, narkoba, nyabu, ya. Itu saya lakukan semua. Cuma satu yang nggak saya lakukan, yaitu maling, nyolong, nggak pernah saya lakukan. 4 saya lakukan 4 Tapi kok Tuhan yang mau menjamah orang banyak dosa, ternyata tidak salah. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, ya, bukan cari orang yang benar. Bukan cari orang yang gak sakit, tapi mencari orang yang sakit, disembuhkan Tuhan. Ya, ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan saudara-saudari
sebagai apa? Yatim piatu. Tuhan Yesus datang kembali kepada saudara. Dia tidak akan tinggalkan saudara sebagai yatim piatu. Makanya saya katakan, dia itu menyertai Anda, bersama Anda, tidak akan ditinggalkan. Ya. Dia tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, tapi dia datang kembali kepada kita. Maka saudara harus sungguh-sungguh bersama dia ya. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam saudara. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga saudara-saudari tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara-saudara tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, sia-sia. Ya. Klik ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya sarankan, tinggal di dalam dia, melekatlah pada sumbernya. Cuma Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Jangan pada manusia. Kalau pada manusia Anda kecewa. Amin. Kalau tidak salah Yeremia 17 ayat 5 mungkin ya. Coba Yeremia 17 ayat 5. Mengandalkan manusia itu kecewa. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai Anda seperti ini. Ya, pikirkan, renungkan. Jangan sampai pada diri Anda seperti ini. Kasihan. Tetapi sebaliknya, ayat 7. Ayat yang ke-7. Nah, ini yang saudara dapetin begini. Amin. Amin. Dikatakan apa? Anda setuju ini? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Cuma itu, saudara. Ya. Ini yang Anda harapkan, bukan seperti yang ayat 5 tadi. Ya, sekarang ayat yang 19. Ayat yang terakhir ya, 19. Yohanes 14, 19. Ayat yang terakhir. Ya. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Tuhan Yesus lagi. Amin. Tetapi saudara melihat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus hidup di dalam dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ini dahsyat ayat ini ya. Tinggal saat dan dunia tidak akan melihat Tuhan lagi. Tetapi saudara melihat Tuhan. Sebab Tuhan hidup dan saudara pun akan hidup. Amin. Ini yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita undang WL pemain musik. Sebagai hamba. Inilah yang umurnya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemana perlu bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku datang ke usia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekiranya Tuhan yang masih mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari yang indah ini, hamba mengucap syukur dalam segala hal. Dan terima kasih hanya padamu. Ini semua atas kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada hamba-Mu. Sehingga hamba menyampaikan kepada firman-Mu dengan baik dan selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini semua karena penyertaan-Mu senantiasa kepada gereja Betania Emo Tambak Rejo ini, gereja Tambak Rejo. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai bicara, tapi Roh Kudus-Mu tetap beracara di tempat ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami semua jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Abraham. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati yang telah mengatur berkat di tempat ini. Percaya pada Tuhan Yesus, jangan harus percaya biarpun hari ini tanggal tua, ya seminggu lagi baru bayaran, tenang aja, pasti percaya dicukupi segalanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu tidak akan kembali sia-sia, akan tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan untuk usaha di tempat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman dalam 1 minggu ini. Untuk hari Rabu, ada doa malam di tempat ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Kurniawan. Untuk hari Sabtu, WPI jam 6 sore dilayani oleh Pendeta Ipon. Untuk minggu depan jam 9:30 di tempat ini ada kebaktian dilayani Bapak Pendeta Rudi Susanto, gembala kita di tempat ini. Untuk sorenya dilayani oleh Bapak Pendeta Herman Pangalo. Juga disertai ibadah anak-anak bagi saudara ibu yang punya anak cucu tetangga bisa mengajak di sini untuk ibadah sore di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri. Kita bagi berdiri semuanya. Mari kita berdiri mengakhiri pembagian ini. kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Karena kami bangga Tuhan, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang agung, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
sumber kehidupan kami, sumber berkat kami yang sangat kami kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami melakukan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya saat kami melakukan semua kebenaran Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang kami doakan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Kami percaya ada perkenanan Tuhan saat ini. Mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami percaya yang sakit, apapun itu sakitmu, Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kami menerima kesembuhan ya Bapa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa baik, yang sangat memperhatikan hidup kami, yang kasihnya nggak pernah habis buat kami, kasih yang selalu menyertai hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang hidup kami, menuntun langkah kami. Bahkan Tuhan terus menyertai hidup kami, menjadikan hidup kami lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dari sekarang. Kami boleh berada di atas bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Marilah kita mengangkat tangan kita, percaya dengan iman. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati ladang-ladangmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil bahkan berlipat. Dimanapun engkau berdiri, di situ berkat Tuhan ada buat engkau. Kami percaya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, damai sukacita dari Allah Bapa, dan cinta kasih yang begitu sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami, menyertai bahkan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.